Selamat sore menjelang malam teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada, dan rakyat Indonesia yang cinta Jokowi atau kita sebut Jokowi lovers. Ini video saya yang ketiga dalam bulan ini, di mana saya memiliki harapan untuk mau melihat Indonesia lebih baik lagi pasca Jokowi selesai mengabdi selama 2 periode atau 10 tahun di Republik Indonesia. Judul video pada sore hari ini adalah apakah ada bertumbuh the new nationalism dan the new patriotism di era Jokowi. Itu judulnya. Semua ini saya lakukan dalam keterbatasan. Tujuannya hanya satu, mengingatkan anak bangsa ini bahwa pembangunan fisik yang besar-besaran sudah dilaksanakan ini sudah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sangat siap untuk menuju negara maju. Untuk itu harus dikelola oleh human resource yang handal. Kita tahu bahwa UNDP punya 3 program. Yang pertama itu menyangkut kesehatan, kedua pendidikan, ketiga ekonomi atau daya jual. Nah, Pak Jokowi sudah melewati semua dan bagus. Kita punya indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, bagus. Saya tidak mengeluarkan data di sini karena tugas saya hanya memberikan semangat juang, fighting spirit, memberikan strengthen, memberikan penguatan kepada kita para relawan. Setelah saya lihat kembali ke belakang pada saat Bapak proklamator kita, Bapak Bung Karno yang kita banggakan itu, menerangkan dengan jelas atau apa disebut hari lahir Pancasila itu, bahwa saat itu penduduk Indonesia itu baru 70 juta orang. Saat dimana saya bikin video ini sudah 4 kali lipat, 270 menuju 280 juta penduduk Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa setelah Pancasila itu dipakai sebagai ideologi negara, dasar bagi bangsa-bangsa atau suku-suku etnis yang telah berkeinginan untuk bersatu menegara, membentuk apa yang disebut national state atau nasi state. Saya lebih suka sebut the nation state, negara bangsa NKRI ini. Maka kita perlu menjaga tetap eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak gampang mengelola penduduk yang begitu besar dengan secara demokratis yang benar-benar. Pasti ada tekanan di mana-mana. Untuk itu maka mumpung setelah ada presiden, kita melihat ada suatu kebangkitan dari rakyat Indonesia. Bisa dibaca dari 82% rakyat menyukai atau mencintai beliau, menyukai kepemimpinan beliau di akhir-akhir ini. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya rasa cinta tanah air itu ada. Hanya mereka tidak melihat pemimpin-pemimpin besar itu bisa mengajak mereka supaya mereka bagaimana mencintai negara dengan betul. Di era Jokowi ini kita terpaku semua.
bahwa patriotisme bangsa ini besar, cinta tanah airnya besar, dimulai dengan cinta akan pemimpin itu. Jadi rakyat terlalu sayang Jokowi. Kalau kita bilang rakyat tidak sayang Jokowi, itu kita pembohong besar. Di mana-mana Jokowi hadir itu membuat rakyat merasa bangga memiliki presiden yang hebat seperti Jokowi, yang memimpin negara besar seperti NKRI ini. Lalu terus bagaimana? Apakah kehadiran Bapak Jokowi sudah dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di Republik? Tidak. Tidak. Minimal bangsa ini tetap harus ada satu program besar yang sering saya sebut Nation and Character Building itu, supaya bangsa ini memperoleh pemimpin besar yang berkarakter seperti Bapak Jokowi, Bapak tentunya proklamator kita Bung Karno, lalu Gus Dur, Ibu Megawati, dan lain-lain. Semua pemimpin besar itu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah nasionalisme dan patriotisme bertumbuh? Saya bisa katakan bertumbuh. Bahkan ada the new nationalism sekarang ini. Untuk itu kita harus pertahankan ini. Karena bangsa yang besar ini kalau tidak rakyatnya mayoritas tidak mencintai negaranya, maka satu waktu kelak eksistensi negara ini di bawah tanda petik dipertaruhkan. Oleh karena itu, satu, pendidikan moral Pancasila harus tetap dilakukan. Pelajaran tentang budi pekerti yang dulu ada semasa kita masih kecil, saya masih kecil, tetap dilakukan. Ini satu cerita mau saya katakan untuk membangkitkan semangat kita. Kalau di Taiwan nonton bioskop, pada waktu bioskop mau diputarkan, filmnya mau diputarkan di bioskop, semua orang dengan teratur berdiri menyanyikan lagu kebangsaannya dengan tertib. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan, baru mereka menonton dengan sukaria. Itu caranya nation building, salah satu. Nah, kita di Indonesia bisa mulai, bahkan sudah mulai, tetapi karena tidak mempunyai satu program yang holistik, yang betul-betul besar, maka parsial. Padahal kita harus mulai dari pendidikan itu yang tadi saya disebut UNDP itu, United Nations Development Program. Nah, pendidikan ini berarti mulai dari PAUD sudah mulai latih cinta tanah air itu. Anak-anak kecil itu dilatih lagu kebangsaan. Bahkan di bioskop sudah jarang saat ini. Tetapi kalau kita ke mall atau apapun juga selalu lagu-lagu kebangsaan itu diputar. Dan bahkan sekolah-sekolah itu 1 minggu sekali. Bukan, jangankan hari Senin saja upacara bendera. Ada hari-hari khusus di mana lagu-lagu kebangsaan itu diputar. Bahkan membuat aturan di sekolah itu, bikin turnamen atau apa, mempertarungkan nama besar sekolah itu dengan menyanyikan entah karaoke, entah apa namanya, lagu-lagu perjuangan itu. Disinilah kita menumbuh kembangkan rasa cinta akan tanah air atau nasionalisme itu, nasionalisme. Nah, the new nationalism ini mulai muncul di era Jokowi. Jangan sampai dia hilang lagi. Untuk itu maka program Nation and Character Building, siapapun juga yang jagoan di Republik ini, mau dia profesor, doktor dalam bidang apa, kalau dia punya program itu silakan mari kita diskusi, kita bicarakan kapan itu diterapkan secara betul, bukan diterapkan setengah-setengah. Orang-orang tua pun juga harus diberikan pembelajaran itu. Kalau orang-orang tua yang sudah siap untuk meninggalkan dunia ini masih belajar karena mereka percaya bahwa the long life education itu, belajar sampai mati itu, maka apalagi anak muda. Makanya pembelajaran orang tua ada. Nah, menyangkut korupsi, penyakit-penyakit sosial rakyat dan lain-lain, itu tinggal law enforcement saja. Kalau ada penegakan hukum yang tegas, keras, dan orang berwibawa presidennya, maka semua orang juga akan takut.
Tetapi kalau semua biarkan saja begitu ya akhirnya ya merajalela. Satu saat kita tidak butuh itu komisi pemberantasan komisi pemberantasan korupsi itu. Untuk apa? Kita kuatkan kejaksaan, kita kuatkan kepolisian. Tetapi selama dibutuhkan kita gunakan saja. Nah, jadi bicara mengelola negara besar seperti ini kalau kita tidak memiliki the sense of belonging, the sense of responsibility, the sense of crisis, the sense of responsiveness terhadap bangsa ini, maka tidak usah banyak bicara. Tidak usah banyak bicara omong kosong di media sosial. Kecuali Anda betul-betul mengadopsi apa yang sudah menjadi adagium besar bahwa salus populi suprema lex est. Kalau itu diadopsi betul-betul, maka sementara kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi sekali lagi, mengatur negara besar yang disebut nasional stat atau nasi stat, tetapi saya lebih senang menyebutnya the nation state, negara bangsa NKRI ini tidak segampang yang kita bilang. Jokowi telah merombak semua sistem yang tidak benar. Ada the change of value system menuju sistem yang benar. Ini harus dipertahankan. Untuk itu kita butuh calon presiden yang kuat, yang betul-betul bisa melanjutkan apa yang telah dilaksanakan, diimplementasikan dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi, sehingga negara ini betul-betul siap tinggal landas menuju negara maju atau developed country. Demikian video singkat ini. Setiap minggu saya akan buat video yang sama dengan judul yang berbeda-beda menuju ke tahun politik. Tujuannya satu, menguatkan anak bangsa ini, mencerahkan anak bangsa ini. Suka atau tidak suka, kami orang tua selalu memberikan the way of life bagi anak muda agar supaya tidak tersesat. Demikian video singkat ini saya buat. Saya adalah alumnus penataran tenaga inti pendidikan kesadaran bela negara melalui peran organisasi masyarakat di Kementerian Pertahanan RI, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan tahun 2002. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.